organisasi. Dan berikut ini adalah beberapa komponen pembentuk organisasi yang merupakan bagian-bagian yang ada pada setiap organisasi yang saling berhubungan dan tak terpisahkan untuk membentuk suatu organisasi secara seutuhnya. Yang pertama adalah pelindung organisasi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut berada di wilayah universitas atau perguruan tinggi, seperti organisasi kemahasiswaan, maka pelindung organisasinya dapat berasal dari rektor atau pimpinan universitas atau pimpinan perguruan tinggi, di mana pelindung organisasi tersebut berperan untuk memberikan perlindungan kepada setiap organisasi di wilayah kerjanya untuk melaksanakan mekanisme organisasi sesuai dengan peraturan-peraturan yang berlaku, terutama harus sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang ada pada setiap organisasi. Komponen pembentuk organisasi yang kedua adalah penasehat organisasi. Penasehat organisasi dapat berasal dari tokoh-tokoh masyarakat, tokoh-tokoh agama, dan juga akademisi. Sebagai salah satu contoh adalah ketika organisasi tersebut adalah organisasi kemahasiswaan, maka penasehat organisasinya dapat berasal dari akademisi, seperti dosen dan pegawai pada universitas mana organisasi tersebut berada. Peran dan fungsi penasehat organisasi sebagai lembaga konsultatif terutama berperan untuk menegaskan pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Jika terlihat ada ketimpangan-ketimpangan dalam pelaksanaan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Yang ketiga adalah pertimbangan organisasi. Pertimbangan organisasi adalah komponen penting yang ada pada setiap organisasi yang berperan sebagai lembaga konsultatif yang akan memberikan pertimbangan kepada pimpinan dan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi, sehingga pertimbangan organisasi tersebut identik dengan lembaga pengawas yang akan mengawasi pelaksanaan mekanisme organisasi, terutama akan mengawasi pelaksanaan program-program kerja yang akan dilaksanakan oleh setiap organisasi. Adapun keanggotaan pertimbangan organisasi tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi. Dan secara umum pertimbangan organisasi biasanya berasal dari fungsionaris setiap organisasi seperti pengurus demisioner yang ada pada setiap organisasi. Yang keempat adalah pemeriksa keuangan. Pemeriksa keuangan adalah juga merupakan komponen penting yang ada pada setiap organisasi yang berperan sebagai lembaga evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja yang dilaksanakan oleh pimpinan dan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi sesuai dengan kurun waktu periode kepengurusan atau kepemimpinan yang telah ditetapkan, di mana keanggotaan pemeriksa keuangan pada setiap organisasi tersebut dapat berasal dari tubuh organisasi tersebut yang dianggap memiliki kemampuan dalam hal melaksanakan evaluasi dan monitoring terhadap pelaksanaan program kerja kepengurusan atau kepemimpinan pada setiap organisasi, di mana evaluasi dan monitoring yang dilaksanakan oleh pemeriksa keuangan tersebut akan menjadi indikator keberhasilan kepengurusan atau kepemimpinan pada setiap organisasi yang akan dijadikan sebagai acuan atau referensi dalam pelaksanaan dengar pendapat pertanggungjawaban kepemimpinan atau kepengurusan oleh setiap organisasi yang biasanya dilaksanakan di akhir periode kepengurusan setiap organisasi.
Komponen organisasi yang kelima adalah pengurus organisasi. Pengurus organisasi adalah juga merupakan komponen penting yang akan melakukan kebijakan pelaksanaan mekanisme organisasi sesuai dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga yang telah ditetapkan sebelumnya melalui pelaksanaan musyawarah besar atau rapat anggota pada setiap organisasi. Oleh karena itu, pimpinan dan seluruh pengurus diharapkan dapat bertindak sebagai eksekutor untuk melaksanakan program-program kerja yang tepat sasaran sebagaimana yang telah ditetapkan sebelumnya, sehingga dengan demikian maka visi dan misi organisasi dapat terwujud lewat pelaksanaan program kerja pada setiap organisasi. Komponen organisasi yang keenam adalah anggota organisasi. Anggota organisasi adalah juga merupakan bagian yang tak terpisahkan pada setiap organisasi, di mana peran dan fungsi dari anggota organisasi adalah bersama-sama dengan seluruh pengurus yang ada pada setiap organisasi untuk mewujudkan visi dan misi organisasi dapat dilakukan untuk berperan aktif dalam pelaksanaan kegiatan yang dilaksanakan oleh setiap organisasi. Adapun hak dan jenis-jenis keanggotaan pada setiap organisasi terdapat pada anggaran dasar dan anggaran rumah tangga oleh setiap organisasi. Yang ketujuh adalah lingkungan organisasi. Setiap organisasi tentunya tidak terlepas dari lingkungan tempat organisasi itu berada, sehingga dengan demikian kehadiran organisasi diharapkan dapat memberikan dampak yang positif terhadap lingkungan di mana organisasi itu berada, terutama dapat berdampak positif terhadap lingkungan masyarakat secara umum. Komponen organisasi yang kedelapan adalah atribut organisasi. Atribut organisasi adalah juga merupakan komponen yang tak terpisahkan dari sebuah organisasi, di mana melalui atribut organisasi akan menggambarkan kekompakan dan keutuhan antar komponen-komponen pembentuk pada setiap organisasi. Adapun atribut organisasi dapat berupa logo organisasi, bendera organisasi, dan juga palu sidang organisasi, serta kostum ataukah baju organisasi, di mana atribut organisasi tersebut tentunya disesuaikan dengan anggaran dasar dan anggaran rumah tangga pada setiap organisasi.